Kembali bersama saya, Zulkarnain El-Maduri. Saya dijapri oleh seseorang di WhatsApp saya, entah bisa mendapatkan nomor dari mana. Namanya, apa nama asli atau nama palsu, namanya Gunawan. Namanya Gunawan. Nomornya ada di saya. Kemudian menanggapi perkataan di YouTube, mungkin saking jengkelnya dengan saya, mencari saya gitu. Nomor HP saya dicari dengan tujuan yaitu meluapkan segala kebenciannya kepada saya. Seolah-olah apa yang saya sampaikan di YouTube itu bertitik tolak dari akal semata. Tapi karena saya menghadapi orang yang bodoh, menghadapi orang yang dungu, dan orang yang taklid buta, sudah pasti saya tidak akan terlalu tertarik untuk menanggapinya. Kalau dilayani makin panjang gitu, menebar kebodohan. Pada akhirnya saya blokir. Jadi permasalahannya mengenai ayat. Ketika saya mengatakan Allah itu bertempat, ya kemungkinan orang ini pembelanya Sani Oye, kemungkinan ya. Tapi karena memang kita tidak tahu netizen itu yang mana. Tapi kalau melihat dari perkataannya yang dilontarkan di Japri, Anda bisa nanti baca ya, itu mengutip dan menukil copy paste dari karya-karya orang tentang bantahan Allah bertempat gitu. Jadi bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah bertempat. Jadi nukilnya dari orang tersebut. Walaupun kalau saya perhatikan, maklum dia karena ikut-ikutan saja beragama, semua apa yang dinukil tidak mencerminkan kalau Allah tidak bertempat. Karena tidak nyambung. Jaka sambung gitu ya. Ya, akhirnya dia tidak nyambung itu tanggapan-tanggapannya. Melontarkan ayat misalnya berkaitan dengan tafsir Ibnu Abbas tentang yadun dan sebagainya gitu. Seolah-olah yang disebut tafsir itu harus benar. Dan dia menyatakan itu dalil. Dalil itu kalau tidak bertentangan dengan ayat, itu dalil. Tapi kalau yang namanya takwil, sama saja dengan takwil mimpi. Mereka-reka. Ya, mereka-reka. Berkaitan dengan istiwa, berkaitan dengan yadun, berkaitan dengan ainun. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu semua ditakwil. Termasuk istiwa, summastawa alal arsh. Saya menyatakan sama dia, coba buka Departemen Agama. Anda aja nggak perlu tegur saya. Tapi salahkan orang-orang krapyak dahulu kala yang menerjemahkan Al-Quran, kata saya. Harusnya dicabut itu terjemahan itu. Saya bilang seperti itu. Al-Quran ayat summastawa alal arsh. Ya. Yang pertama, yang kedua Ar-Rahman alal arshistawa. Atau kita katakan di situ ada summastawa ala. Kemudian Ar-Rahman alal arshistawa. Jadi kata ala istawa. Atau istawa ala. Ada juga dengan istilah istawa ila. Summa, seperti dalam Al-Quran, summastawa ila sama. Itu satu contoh. Summastawa ala sama. Atau summastawa alal arsh. Lalu menggunakan hadis Imam Bukhari. Antara
kalimat yang terdapat dalam hadis Imam Bukhari dan terjemahannya salah gitu. Diterjemahkan sesuai dengan keinginan penterjemahnya. Misalnya satu contoh, dikatakan ala istawa, yaitu istawa alal arsh. Artinya Allah tinggi bersemayam di atas arsy gitu. Lah itu dirubah sesuai kemauannya dia dengan arti yang tidak sebenarnya. Kemudian mengutip lagi perkataan-perkataan yang tidak jelas entah dari mana. Yang jelas semuanya itu adalah terjemahan, bukan aslinya gitu. Terjemahan yang entah mengguntingnya dari mana atau copy paste dari mana dijadikan rujukan untuk membantah video saya. Video saya itu tidak akan terbantahkan. Lalu ini orang berteriak-teriak Wahabi. Ialah kebiasaan mereka, kalau sudah tidak bisa menjawab mesti teriak-teriak Wahabi. Ini yang saya perhatikan. Rasanya sangat penasaran terhadap saya itu. Penasaran banget sampai melacak saya lewat HP dan sebagainya. Udah kehilangan apa ya? Kehilangan rasa malu kayaknya orang ini. Kehilangan, saya nggak tahu juga saya, tapi tidak ingin menuduh. Yang jelas karena saya menanggapi tentang summastawa alal arsh. Memang ada bantahan. Coba seperti Nabi Musa misalnya, ketemu Allah di Tursina. Apakah Allah ada di Tursina? Kalimatnya beda jauh dengan summastawa alal arsh. Beda. Ada juga Maulana yang menyatakan bahwa Allah itu ada di Palestina, berpendapat seperti itu ketika Nabi Ibrahim ingin menemui Tuhannya di Palestina. Padahal kalau orang yang otaknya cerdas, dia ke kalimat Palestina saja di situ tidak ada. Ya, kalimat Palestina yang menunjukkan tempat Palestina di Al-Quran itu tidak ada, yang pertama. Yang kedua, tidak menunjuk seperti kalimat istawa alal arsh. Kalimatnya beda. Coba perhatikan. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Pasti terjemahnya seperti itu. Mau dibolak-balik bagaimanapun tetap saja seperti itu tempatnya. Nah, artinya sebuah pemahaman yang tidak bertentangan bahwa Allah itu bertempat. Kemudian mengeluarkan hadis. Jadi padahal harus dibaca ya. Hadis itu dibaca lah. Kalau orang yang cerdas, ini satu hadis diambil, satunya dibuang gitu. Ketika dikatakan Aina Allah qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Di mana Allah sebelum diciptakan langit dan bumi? Dijawab. Jawabannya sudah benar, itu fi ama gitu. Di ama. Ama itu kalau di dalam bahasa Arab, jika di kamus-kamus itu disebut as-sahab itu awan. Tapi ama itu dari kata umyun sebenarnya ya. Jadi dari kata yaitu gelap, buta gitu, buta. Artinya sesuatu tempat yang ama, yang artinya yang gelap gulita, atau bisa juga suatu tempat yang tak terkira, yang tak terjangkau gitu, suatu tempat yang tidak terjangkau. Fi ama, ingat lu kalimat fi ama. Kemudian katanya di dalam hadis itu, lalu Allah menciptakan arsy-nya di atas air. Lah itu, ini banyak hadisnya, bukan satu, banyak sekali gitu. Nah, di hadis lain juga kalau kita lihat berbicara masiratun. Masiratu itu adalah
masiratan itu bisa disebutkan sebagai jauhnya jarak perjalanan antara langit bumi sampai langit kedua, ketiga, langit ketiga, keempat. Ya, padahal kalau kita lihat satu langit itu terdiri dari beberapa galaksi jika kita lihat sekarang ini ya. Sehingga dalam ilmu pengetahuan istilah langit ini menjadi sesuatu yang dibicarakan terus-menerus ya, apalagi dengan dunia yang global dan terbuka. Tentang alam semesta ini makin terbuka dan makin jelas dan makin mencengangkan kebenaran-kebenaran Quran yang sangat menarik. Bahkan search of God, mencari Tuhan itu melacak Tuhan sampai lepas dari jangkauan, yaitu dari jangkauan pemantau yang disebut dengan teropong IT yang sangat tinggi nilainya, itu canggih, sangat canggih. Atau dengan kata lain disebut dengan teleskop, misalnya mengirim teleskop Hubble, James Webb dan sebagainya, itu ditulis set word, jadi yaitu set of God, melacak Tuhan. Particle of the God, ada lagi partikel tentang Tuhan dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak pembicaraan ini, mungkin memang perlu tinjauan perspektif ilmu pengetahuan sehingga kita mengenal dengan sungguh-sungguh tentang yang disebut dengan alam arasy itu di mana. Barangkali ini saja kalau mau berbicara, Anda lihat saja bagaimana perkataan orang yang melacak nama saya ini di WhatsApp kemudian mengumbar ketidakmampuannya. Biasa kita sudah kenal mereka ya, mengumbar ketidakmampuannya lalu marah-marah kepada saya gitu. Ya, saya tidak mungkin melayani orang seperti dia, karena orang taklid buta kok bagaimana bisa berpikir? Orang taklid buta itu doktrin, nggak bebas pikirannya. Kalau saya orang bebas, ya, mau berpikir apa saja bisa, karena tidak ada yang menghalangi pikiran saya. Orang yang tidak merdeka akalnya itu budak. Jadi, orang yang tidak merdeka akalnya itu adalah budak dari kekuasaan orang lain. Jadi itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.